Nah, lu kalau mau ngefans sama si Burik, sok aja. Tapi jangan bilang gue iri sama dia. Punya anak aja belum, nikah 2 kali sama homo. Masa gue iri sama Burik? Yang bener aja dong. Udah lesbong lagi, dia penjerong. Waktu itu 3 bulan dia ngelesbong tuh. Tanya sana sama Rutan Pondok Bambu. Apa iya gue bohong, apa iya gue bener? Gue kalau udah ngomong ya 100% valid. Makanya jangan bikin gue ngebacot. Tanya kampungnya No Jember, berapa dukun yang dia datengin. Bahkan kalau berantem sama dia tuh ngelawannya bukan dia, jin. Tapi kok dia laris? Ya gimana, bayarannya murah. Gak boleh gitu kan Niki, sebaik-baiknya manusia menutupi aib lah. Gue kan ngejawab apa omongan dia. Gimana sih? Serba salah deh sama netizen deh. Suka aneh deh netizen. Bayaran Burik sama gua mah jelas jauh. Gedean gua. Tanya stasiun TV. Mohon maaf. Dia mah ngomong aja ngebecus. Coba dia pernah gak dibikin program sendiri seumur-umurnya dia jadi artis? Kagak pernah. Karena dia kagak ada otaknya, gak bisa ngomong. Lucu kagak, pinter kagak, gak bisa bawa suasana. Ada bintang tamu dateng, kalau dia gak suka dijutekin. Gimana? Coba. Udah netizen, lu tuh cuma penonton di sosial media atau di TV, ya. Kalau gue kasih tahu yang bener, jangan bilang gue iri. Nggak ada yang diiriin dari si Burik. Najis, nauzubillah min zalik. Gue bisa musyrik, tahu nggak? Tahu? Apalagi, gue juga mau. Jadi gue sudah cari tahu semua. Ternyata yang laporan di Demak itu ada orang yang bermain di belakangnya. Si Babi R ternyata beneran ada di belakangnya sama si iblis betina ini ya. Tapi dia ganti namanya jadi DIK. Belakangnya lagi ada satu lagi huruf. Ternyata yang dipakai namanya ini ya merong-merong sama si Babi Air, si Dito. Karena namanya si DIK titik ini dipalsuin sama tanda tangannya dipalsuin ya. Terus si Malik yang laporin gue ke Demak itu ternyata punya catatan kriminal sebagai debt collector. Makanya jangan berurusan sama gue. Kalau berurusan sama gue tuh gue kulik, diem gue kulik, diem dapet, diem gue kulik, diem dapet. Ya, nah ternyata si Babi Air Dito ini tidak sekaya yang kalian pikirkan dan saya pikirkan. Dia lagi dicari-cari karena belum bayar mobil mewahnya selama 6 bulan. Dimakilah sama yang namanya DIK titik ini. Dibilang, lu bisa sewa apa? Sewain private jet buat si iblis betina. Kalau lu gak bisa bayar cicilan mobil, kan jadi gue yang dicari-cari orang gitu. Nah, ya geng sampah, itu cerita bener. Kalau cerita tuh yang bener, jangan diputer-puter, jangan dipotong-potong, jangan ditambah-tambahin. Jadi si iblis betina dan Babi Air ini ya, kita tinggal tunggu siapa yang berdarah dan siapa yang bernanah. Ya, cocok tuh. Yang satu gila-gila harta, yang satu gila-gila pamer, yang satu gila-gila kedudukan. Cocok, ya.
lihat kasusnya jalan nggak. Udah dibilang jangan cari-cari masalah. Gue tuh kalau diem lagi anteng, jangan diusik-usik. Sekarang gue balik usik kan, gue mah gak usah teriak-teriak, kalem aja begini ngomongnya. Ya, jadi yang udah gembar-gembor, ini kita dijemput nanti di Demak, sok lihat. Pasti gagal maning. Kagak capek-capek apa lu? Kalah melulu lawan gua. Heran deh. Coba ya, kalau yang kali ini kan udah kalah bener nih. Gue mau tahu abis ini ada apa lagi. Kalau chat udah nggak ada yang disebar karena udah habis. Coba lu tuh yang pada follow akun blenger-benger itu ya, coba lihat. Tidak ada lagi postingan-postingan tentang chat karena chatnya sudah habis. Pasti pada nyolot deh, pasti nyesek banget, nyeri hati, tau nggak? Tuh lu makan, yang lu banggain chat 2018, lu makan. Nah yang netizen kena kemakan juga lu makan, jangan lupa diberakin ya. Coba. Nah, kalau kasus yang jalan ya sebentar lagi tinggal nunggu Anlin Linda yang lagi berbulan madu dengan suaminya di Eropa, itu adalah kasusnya tubeless. Itu bukan lagi jalan, tapi itu bisa dipastikan dia masuk ke dalam sel laki-laki. Gitu. Kalau gue tuh mainnya tuh ya seperti main kaki seribu, sukanya dibawa jalan tau-taunya kena gitu. Tapi semua harus sesuai SOP. Kalau gue tuh nggak suka main belakang, bayar, nggak suka kayak kasusnya swing kan, diam tersangka gitu. Jangan banyak omong. Kalau mau menjarain orang jangan banyak omong, diam aja. Kebanyakan orang yang banyak omong ya pak kayak petasan gitu, itu tuh nol. Paham nggak? Ayo bikin taruhan netizen yang menonton 11,2K. Bisa nggak tuh Bles masuk penjara? Coba bikin, kolekan deh ya. Kalau gue tuh kalau lagi diem tuh jangan diganggu. Kalau lagi diam, ntar kalau gue kumat, nah sama si apa tuh satu lagi tuh manusia aneh tuh yang suka balet. Bingung musuh gue ngapa ya, perawakannya kayak begitu semua, kehidupannya kayak orang gokil. Gue bingung dah. Nauzubillah deh coy, jangan sampai gue begitu coy ya. Aneh banget, gue bingung. Musuh-musuh gue tuh kalau nggak gembel, pengangguran, bipolar, mandul. Jadi stres kali karena hormonnya di rahim nggak bisa berfungsi, jadi stres ke otak. Itu kasihan sih. Tuh kalau live tuh gini, gak usah nangis, gak usah pakai mukena, kenapa? Biar dilihat orang, masa Allah, habis sholat, masa Allah, gitu. Calon penghuni surga, masa Allah. Sholat mah sholat aja, gak usah nampang-nampang.
Emang lu ke neraka ke surga ngajak-ngajak. Kak Anlin, kenapa Kak Anlin itu yang jadi saksi? Tinggal nunggu dia bersaksi baru. Tanggapan gue, Dr. Richard ditangkap. Ya itu resiko. Dia juga nggak mungkin ditangkap lah sama polisi kalau dia nggak melakukan pelanggaran. Kan udah dikasih tahu pasti. Pelanggarannya dia tahu tapi dia jalanin. Emang nantangin orangnya. Ya udahlah. Lagian kalian juga maksudnya kalau si Dr. Richard mengedukasi dengan krim abal-abal, caranya tuh ada. Dia seorang dokter, dia punya gelar, harusnya bahasanya juga lebih teratur kecuali gua. Nah, boleh dah. Masa dokter begitu? Udahlah, netizen, sekarang kalian harus lebih pintar dalam mengidolakan seseorang. Tinggal polisi tuh tidak mungkin serta-merta lah nangkap orang. Kecuali kasus gua. Nah, salah tuh. Rosmialdi. Jadi ada juga nih cerita tentang si Rosmialdi. Soalnya namanya siapa yang gue lupa. Rosmialdi. Dia juga ada cerita kenapa si Burik jadi nyolot banget sama gue. Sama Kak Fitri juga dibawa-bawa. Emang Burik mah gila. Jadi si Rosmialdi itu datang ke salon. Salon itu kan orang bisa datang siapa aja. Ya kan, mau treatment mau apa atau dia mau cuman mau ngobrol lah si Meldi itu ya terserah dia lah. Kalau dia punya duit kenapa sih? Nah, kayaknya gara-gara si Rosmeldi ini waktu itu ke salon terus dia foto di repost sama Kak Fitri, dia murka kali ya. Gitu. Langsung makin menggila, menjadi-jadi seperti sekarang. Jadi kalian coba ya, kalau kalian bisa membuktikan bahwasannya saya duluan yang memulai, saya akan kasih kalian 50 juta. Ambil di rumah saya kasih cash and carry. Coba, yang sama si Cadel juga. Gak ada Cadel pernah menghina ibunya. Dia duluan yang menghina orang tuanya Cadel, baru disikat balik sama Cadel. Dia ngomong ke netizen, kalau Cadel duluan yang menghina-hina dia. Segala apa-apa sama dia tuh diputer-puterin. Susah sih kalau lingkungannya orang-orang bodoh. Itu deh, pindah haluan deh, biar otaknya pinter. Apa-apa diputer-puter. Cari kalau ada yang bisa membuktikan saya duluan yang memulai sampai si Burik itu ngata-ngatain saya kasih 50 juta. Kalau saya uang beneran, bukan minjem uang orang, nggak ada effort banget minjem dulu uang orang. Muka glowing, pakai ini kita biasanya skincare. Kalau gue di boykot, sok bikin petisi. Sana. Gue gak suka buka DM. Gue gak suka ATT Robert ikut itu. Kenapa sih? Karena apa sih kalian tuh netizen kadang-kadang ngebencinya suka di luar akal sehat. Kenal kagak, ngerugiin hidup kalian sama keluarga kalian juga kagak.
Kalau si Homo sapien, anak band gak laku itu, biarin aja guys. Dia udah 12 tahun kagak move on. Sampai gila sendiri. Mungkin dia berpikir bahwa dia bisa melampaui ketenaran gue, kekayaan gue, dan pekerjaan gue. Ternyata dia cuma gembel yang masih numpang di rumah ibunya di Lampung. Jadi dia Gilda. Udah begitu, dia Homo sapien yang suka make-makein anak-anak kecil di Kalibata City. Jadi kalau dia gila, ya wajar saja. Karena dari bandnya aja sudah tidak laku. Lamanya mulai mati bertahun-tahun yang lalu. Apapun yang si Homo sapien bikin tidak pernah jadi. Sekarang halu-halunya dipanggil Babang. Hey! Aduh, sumpah. Waduh. Astagfirullahaladzim. Orang 2021 udah pada punya rumah sendiri, mobil bererot, harta bererot gitu. Dia masih pakai tas, pakai gesper H tapi palsu. Terus mobil udah kayak angkot. Allahu Akbar, gue gak ngerti lagi. Tapi kalau ngomong so iye, so bener. Sekarang jadi jubir. Besok jadi apa? Jadi jebol. Itulah makanya kalau orang-orang gak kuat diri sama tidak mendekatkan diri ke Tuhan, gitu. Ternyata sholat itu ternyata bisa menenangkan hati. Itu terbukti gue sendiri yang mengalami gitu. Kan kita harus, pertama kalau kita mau jadi orang baik, walaupun manusia tidak ada yang sempurna, pertama mainlah dengan orang-orang yang mainlah dengan orang-orang yang positive thinking, beraura bagus, terus bisa support each other. Kedua, jangan lupa untuk mendekatkan diri ke Tuhan, gitu. Berdoa atau enggak baca Al-Quran, tapi yang terjemahan seperti yang gue sering lakukan. Jadi kalau kita mau melakukan hal-hal gila, itu udah ada perisai yang nyelamatin gitu loh. Nah, kalau geng mereka itu kan, ya elah, bornok, berbor deket sama Tuhan, sama jin deket. Makanya pertama mereka ya, subuh-subuh tuh hatinya tidak pernah tenang. Hidupnya walaupun di lisan bahagia, tapi di pikiran secara batinnya tidak bahagia sama sekali. Karena kalau orang bahagia, tidak akan mereka melakukan hal-hal seperti itu. Apalagi orang-orang yang tidak pernah bermasalah dengan mereka, yaitu saya. Gitu. Lagi ya, lagi gue mau mandi nih. Jadi janganlah kalian jadi orang-orang yang munafik. Mela, sayang. Melas, iPhone-nya masih ada nggak yang dari gue? Apa jangan udah dijual lagi. Jadi buat para followers gue yang nonton 10 cut ini ya, janganlah kalian menjadi orang-orang yang munafik. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang bermuka dua. Apa itu? Oh iya, thank you Teh. Oh bayar 50.000. 60. Biar, tunggu. Wow, ngapa nih susah banget. Kasih aja semua.
masih netizen ada yang bilang jangan ikut urusan Ayu Ting Ting. Netizen aja ikut-ikutan, masa gua nggak boleh? Nggak fair dong. Gua akan selalu ikut-ikutan kalau Ayu yang dibully adalah anaknya. Paham? Netizen aja boleh ngebully banyak orang. Masa gua nggak boleh? Nggak boleh begitu dong, harus fair. Belum makan, belum mandi. Ini mau syuting brownies. La 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 la. Pokoknya selama kalian ngebulinya Ayu Ting Ting doang, gua nggak akan bantuin dia. Tapi kalau bukan dia yang dibully tapi anaknya, gua akan ada selalu di sampingnya dia. Ya, jadi biar seimbang. Loli itu kadang-kadang anaknya nggak mau kalau dikamerain. Buru jalan brownies ya, gue mau mandi dulu ya, bye.